Sebuah penjara tanpa tembok mengelilingi, tanpa penjaga. Tetapi tidak seorang tahanan pun berani melarikan diri dari sini. Karena begitu sudah masuk ke penjara ini, leher akan terjerat dalam sebuah lingkaran. Lingkaran ini juga memiliki fungsi khusus. Seperti Bluetooth pada telepon, harus dipasangkan dengan sukses agar dapat diaktifkan. Begitu lingkaran leher diaktifkan, kehidupan dua orang akan terikat satu sama lain. Jika salah satu ingin melarikan diri, atau jarak antara dua orang lebih dari 100 meter, lingkaran di leher mereka akan meledak. Dan para tahanan sama sekali tidak tahu siapa yang dipasangkan dengan mereka. Jadi siapapun yang datang ke penjara ini, entah patuh menerima hukuman atau meledak dan mati. Tetapi semuanya memiliki pengecualian. Sang direktur penjara adalah seseorang yang tak kenal takut untuk uang. Dia tahu tahanan baru ini membawa berlian senilai 25 juta dolar dalam tangannya. Dia menawarkan syarat kepada pria tersebut. Cukup menyerahkan semua berlian, ia akan membantu melepaskan lingkaran, membebaskan pria itu. Jika tidak mau bekerja sama, dia akan menderita penyiksaan berbagai macam selama 10 tahun ke depan. Pria tersebut tidak setuju, sehingga direktur penjara membalas dendam. Bukan hanya 7 kali lipat bagi orang yang merepotkan dia, tetapi juga mengurungnya dalam peti mati berisi air. 3 hari 3 malam tanpa makanan atau minuman. Disiksa dalam waktu yang lama. Pria tersebut tidak tahan lagi. Dia sangat sadar, kalau terus begini dia akan mati cepat atau lambat. Sekarang satu-satunya jalan hidup adalah menemukan seseorang yang mau bekerja sama dengannya untuk melarikan diri dari tempat ini. Pria tersebut bernama Nick, seorang jenius yang sangat mahir dalam elektronik. Beberapa hari sebelumnya dia digiring oleh pacarnya yang berambut pendek. Dia dan kompannya George melakukan perampokan berlian yang mengerikan. Tetapi ketika pergi, mereka tidak beruntung dan terbongkar. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Nick memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa berlian dan melarikan diri. Setelah berhasil lolos dari bahaya, Nick langsung pergi ke tempat pertemuan dengan pacarnya. Tapi tak disangka dia dikhianati oleh kedua orang itu. Pacarnya menembak dan menjatuhkan Nick, sehingga Nick juga masuk penjara. Tak disangka direktur penjara bersekongkol dengan pacarnya untuk memaksa dia menyerahkan berlian tersebut. Sisakan tembakau di bawah tempat tidurnya. Kemudian kurung dia dalam sel penjara dengan tuduhan menyembunyikan tembakau. Menganiayanya, menghinanya dengan berbagai cara. Hari itu, Nick berjalan melewati pabrik dan melihat bos penjara sedang membunuh seseorang. Itu membuat Nick ketakutan dan berbalik lari. Di jalan, dia bertemu anak buah dari bos penjara itu. Keesokan harinya, saat dia sedang sarapan, seorang gadis cantik tiba-tiba muncul di kantin. Bos penjara segera mendekatinya. Gadis itu tidak tampak tertarik padanya dan pergi duduk bersama Nick. Kehilangan kepercayaan dari pacarnya membuat Nick sangat membenci perempuan. Dia berdiri dan pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Bos penjara diberitahu oleh anak buahnya bahwa Nick telah melihat dia membunuh seseorang. Ketika Nick kembali ke pabrik untuk bekerja, tiba-tiba bos penjara melompat keluar dari suatu tempat dengan pisau mengarah ke mulutnya. Dia mengancam Nick untuk melupakan semua yang dilihatnya kemarin dan menjauh dari gadis yang dia sukai. Jika tidak mengikuti kata-katanya, hanya akan mati. Nick merasa terdesak dan hanya bisa mendengarkan. Hari ini adalah hari paling menyenangkan bagi para tahanan. Mereka sibuk akrab dengan objek yang mereka sukai. Hanya Nick yang duduk membaca sendirian. Saat ini, gadis tadi malam mendekat dan mengajaknya berkenalan. Ia membawa Nick ke suatu ruangan. Selain mengatakan namanya adalah Daisy, dia mengklaim dirinya sebagai pasangan hidupnya. Dan hanya dengan mereka berdua bekerja sama, mereka bisa keluar dari tempat ini. Percakapan mereka ternyata didengar dengan jelas oleh direktur penjara. Bos penjara setelah mengetahui mereka berdua berkencan, segera ingin membunuh Nick. Beruntungnya petugas penjara mencegahnya tepat waktu dan memberikan saran, jika mereka ingin berkelahi, lakukanlah di arena pertarungan secara adil dan sesuai peraturan. Akhirnya pertarungan antara mereka dijadwalkan keesokan harinya. Dikatakan pertarungan yang adil, namun nyatanya satu pihak dianiaya. Beberapa orang mendekat. Pada dasarnya, Nick sudah kehabisan tenaga. Ketika bos penjara mengira dia telah menang, tiba-tiba Nick bangkit, berlari mendekat dan mencekik leher bos penjara dari belakang. Menggunakan tongkat keras, dia memutuskan rantai. Ketika direktur penjara menyadari, sudah terlambat. Rantai di leher bos penjara mulai berdetak. 1 detik kemudian, ledakan besar terdengar. Lingkaran di leher bos geng dan orang yang menjadi pasangannya meledak. Keduanya meledak dan hancur di tempat. Tak lama kemudian, mobil ambulans tiba di lokasi. Saat mereka membawa Nick yang terluka ke dalam mobil, Daisy naik dan tiba-tiba duduk di kursi pengemudi. Dia menginjak gas dan membawa Nick menjauh dengan cepat. Setelah melarikan diri beberapa jarak, Nick menyadari bahwa lingkarannya tidak meledak. Sekarang dia percaya pada kata-kata Daisy. Ternyata pasangannya adalah Daisy. Ini berarti nyawa mereka terhubung. Tidak peduli seberapa jauh mereka pergi, mereka tidak bisa lebih dari 100 meter jauh satu sama lain. Mereka terpaksa bergerak bersama, namun untuk bertahan hidup, mereka harus melompat dari tebing.
Pemandangan berubah. Pacar tok pendek dan George muncul di kantor direktur penjara. Ternyata semuanya telah direncanakan sebelumnya. Mereka melepaskan dua orang untuk mengarahkan mereka ke tempat berlian. Mereka sama sekali tidak membawa apa-apa dan pergi ke sebuah toko perhiasan. Nick bertugas untuk menarik perhatian pemilik toko. Sementara Daisy memanfaatkan kesempatan untuk mengambil tumpukan uang. Kemudian, mereka pergi ke sebuah hotel untuk istirahat sebentar. Tidak disangka, pemilik hotel ini melihat daftar pencarian dua orang tersebut di televisi. Pada pagi hari berikutnya, polisi mengelilingi seluruh hotel. Kedua orang itu terpaksa keluar dengan tangan terangkat. Namun, pada saat itu, sebuah tembakan tiba-tiba menyerang polisi. Polisi segera membalas dengan menembak. Pada saat kekacauan, ada seorang penembak misterius menyerang dari belakang polisi. Keduanya berlari saat situasi kacau. Ternyata gadis berambut pendek dan George datang untuk membantu mereka. Duanya berhasil melarikan diri ke terminal bus. Nick bersiap-siap untuk membeli tiket bus. Sementara Daisy mengantri di belakang. Polisi juga mencapai tempat tersebut. Daisy terburu-buru menyelinap ke dalam bagasi bus. Ia berhasil menghindari pemeriksaan polisi. Setelah Nick mendapatkan tiket, ia tiba-tiba melihat Daisy yang sudah naik ke dalam bus dengan wajah tertutup. Melihat mobil bersiap untuk berangkat, Nick memikirkan tentang ikatan cincin di tangannya. Dia segera mengambil pistol dan mengancam sopir mobil lain, membuatnya mengejar mobil di depan. Tidak lama kemudian, mobil tiba di stasiun transit. Nick melihat Daisy naik ke mobil lain, sehingga dia segera mengejar mobil tersebut. Namun, baru sekarang Daisy keluar dari bagasi mobil. Melihat Nick naik ke mobil yang salah, Daisy tanpa berkata apa-apa berlari mengejar mobil itu. Mobil bergerak perlahan. Tiba-tiba lingkaran leher Nick berbunyi alarm. Saat ini Daisy sedang berlari seperti orang gila mengejar mobil tersebut. Jika jarak di antara mereka melebihi 100 meter, lingkaran leher akan meledak seketika. Nick merasa tidak beres dan dengan cepat mencabut kain dari wanita itu. Dan ternyata dia salah mengira orang. Untunglah Nick segera turun dari mobil dan berputar balik. Mereka berdua berhasil menghindari tragedi yang hampir terjadi. Setelah itu, mereka mengendarai mobil ke sebuah desa kecil. Nick memilih jam tangan di toko, sedangkan Daisy diam-diam menghubungi seseorang di luar. Pada ujung telepon itu adalah direktur penjara. Ternyata sebelumnya mereka telah bekerja sama. Asalkan Daisy bisa membantu mereka mendapatkan berlian, dia akan membantu melepaskan lingkaran dari lehernya. Tidak lama setelah itu polisi datang ke desa ini. Pada saat ini Nick masih tidak tahu bahwa Daisy telah mengungkap rencana mereka. Tanpa pilihan lain, Nick memutuskan membawa Daisy ke kota yang lebih jauh. Selama waktu yang mereka habiskan bersama, perasaan mereka tumbuh di dalam mobil. Setelah tiba di tempat tinggal mereka, Nick segera menelepon seorang teman lama, yang membantunya menyiapkan barang yang mereka butuhkan. Keesokan paginya, Daisy kembali mengambil telepon untuk memberitahu. Namun telepon langsung dimatikan. Situasi ini dilihat oleh pacarnya dan George. Untuk mencegahnya melanggar aturan, mereka memberi tekanan lebih lanjut padanya, memaksa dia tetap berhubungan dengan mereka. Daisy bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan kebenaran kepada Nick. Tapi Nick memotong dan berkata padanya, "Tunggu sampai semuanya berakhir, tidak terlambat untuk mengatakannya." Tidak lama setelah itu teman Nick, Bob, datang untuk menemui mereka. Bob mengajak keduanya untuk mengambil barang-barang yang mereka butuhkan. Pada saat ini mereka tidak tahu bahwa pacarnya Daisy dan George diam-diam mengikuti mereka. Dengan cepat, mereka tiba di pabrik air. Bob turun mengambil barang. Tiba-tiba George menembak Bob. Sebenarnya mereka mengira di dalam kotak ada berlian. Tapi ternyata Nick telah membohongi mereka. Di dalamnya hanya ada beberapa barang. Merasa ditertawakan, George ingin membunuh Nick. Pada saat yang penting, Daisy menarik tuas di dekatnya. Sejumlah pasir jatuh dari atas. Memanfaatkan saat George terhalang pandangan, keduanya membawa kotak dengan tergesa-gesa. Kemudian mereka memanjat melalui pipa. George dengan cepat mengikuti. Namun saat itu, Nick muncul di belakangnya, meluncur maju dengan tendangan, diikuti dengan beberapa pukulan kuat. George terjatuh kalah, melihat bahwa dia akan jatuh ke bawah. Dia cepat meraih lengan persahabatannya untuk meminta pertolongan Nick. Nick merasa kasihan, berencana untuk menarik George naik. Pada saat itu, cewek tok pendek menembak lengan Nick. Kemudian keduanya jatuh ke dalam air. Nick tahu bahwa cewek tok pendek tidak akan memberinya ampun, sehingga dia segera bersembunyi di belakang George. Namun tidak disangka, dia menembak dan membunuh George. Dia berniat untuk melanjutkan dengan Nick, tapi dia menyadari bahwa senjatanya kosong. Pada saat itu, Daisy berhasil membuka pintu keluar dari kolam dengan selamat. Setelah menyelamatkan Nick, mereka segera kabur dan meninggalkan cewek tok pendek. Kemudian mereka pergi ke sebuah villa terbengkalai. Setelah merawat luka mereka, Nick dengan jujur berkata kepada Daisy bahwa berlian sudah dia tukar semua dengan uang oleh temannya Bob. Sekarang hanya tinggal menggunakan alat ini untuk melepaskan lingkar leher. Kemudian mereka bisa bersandar dan tidur nyenyak. Namun lengan terluka Nick tidak bisa menggenggam alat tersebut. Kesempatan satu-satunya adalah Nick memberikan arahan.
dan Daisy yang mengoperasikan. Dia hati-hati membuka penutup pelindung di dalam kotak. Kemudian, menggunakan satu klip untuk memasang di bagian luar kotak. Kemudian, menggunakan dua kabel listrik yang dihubungkan ke klip. Memutuskan kabel warna biru. Akhirnya, di bawah pengawasan Nick, Daisy berhasil melepaskan sistem peledak di dalam. Setelah itu, mereka mengikuti petunjuk dari peta yang ditinggalkan oleh Bob. Menuju ke sebuah gereja terbengkalai. Ternyata, di sana mereka menemukan 25 juta dolar. Namun, sebelum mereka bisa merayakannya, sebuah helikopter tiba-tiba melayang di atas mereka. Orang di helikopter segera menembak ke arah mereka. Kedua orang itu terpaksa meletakkan koper dan mengangkat tangan. Namun, orang yang turun dari helikopter adalah gadis berambut pendek dan direktur penjara. Ternyata mereka telah memasang perangkat pelacakan di mobil Nick. Mereka memaksa George membuka koper dengan pistol, untuk memastikan apakah di dalamnya ada uang atau tidak. Ketika koper ditutup kembali, Nick diam-diam memasukkan sesuatu. Setelah mereka mengambil uang dan membaginya, direktur penjara memberikan kendali cincin kepada gadis berambut pendek, dan menyuruhnya memutuskan nasib Nick dan Daisy. Nick bertindak dengan niat baik. Dia memberikan kunci mobilnya kepadanya, memintanya pergi jauh sebelum memicu peledak. Tapi dia malah mengambil kunci itu, dan secara tidak sengaja memicu peledak dengan tergesa-gesa. Helikopter meledak seketika, namun, kunci mobil dalam tangannya memicu alarm. Lalu, terdengar suara ledakan yang besar. Gadis berambut pendek meledak menjadi potongan-potongan. Penjahat terakhir akhirnya akan mendapat hukuman. Di akhir film, Nick dan Daisy merangkul satu sama lain erat. Kemudian mereka membawa koper uang dan pergi menikmati hidup.